Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid, salat subuh berjamaah, mengaji, dan insya Allah nanti kita masih melanjutkannya dengan takziah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tertinggal ternyata, yang perlu kita doakan itu tidak hanya Pak Rus Darmaji, tetapi juga ada Pak Suwarno yang kemarin kita doakan untuk kesembuhan. Pak Suwarno ini bapaknya Bu Bambang Sugeng RT 06 yang ternyata juga dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Bapak Suwarno, bapaknya Bu Bambang Sugeng RT 06, diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Semoga juga mudah-mudahan semua kesalahannya diampunkan dan semua kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu, kita masih meneruskan kajian kita tentang orang-orang terbaik menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita baru saja menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang menyatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa keluarga di sini bisa dalam pengertian keluarga sempit, keluarga kecil, bisa keluarga dalam pengertian luas, menyangkut juga kaum kerabat. Dan itu memang betul-betul diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan, terutama sekali di dalam ayat berapa itu? 36 kalau tidak salah, atau 46 surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Jadi kita memang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, diperintahkan juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada kaum kerabat. Nah, kemarin juga sudah saya singgung bahwa tradisi silaturahim kita, halal bihalal kita, setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, itu sungguhnya merupakan ekspresi dari pelaksanaan terhadap perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan keluarga ini. Pagi ini kita akan membahas sabda Rasulullah yang lain yang menyatakan khairul ashabi indallahi
khairukum li sahibih wa khairul jirani 'indallahi khairukum li jari. Sahabat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terbaik terhadap sahabatnya, dan tetangga yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah tetangga yang terbaik juga terhadap tetangga. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam itu memang ajaran yang sangat komprehensif, ya, berimbang antara ajaran yang menyangkut tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sering disebut dengan hubungan vertikal atau hablum minallah, dan juga hablum minan nas atau hubungan horizontal, hubungan sesama. Dan sebagaimana yang sudah kita bicarakan selama ini tentang kriteria orang yang terbaik itu, justru banyak yang menyangkut persoalan hubungan baik dengan sesama ini. Kemarin sudah kita bicarakan terhadap keluarga. Sekarang ukuran kebaikan seorang itu adalah bagaimana dia baik enggak dengan sahabat-sahabatnya, baik enggak dengan tetangganya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya atau pada prinsipnya, ya, terkait dengan hubungan baik dengan sesama itu prinsipnya adalah ya hubungan saling mengenal, saling memahami, saling tolong menolong, saling menasehati, hubungan saling, karena hubungan sesama. Makanya perintah di dalam Al-Quran itu ya ta'aruf itu ditekankan. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkabilah-kabilah, bersuku-suku untuk saling mengenal. Lalu kita juga diperintahkan untuk ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Dalam hal apa? Dalam kebaikan. Ya, kalau dalam hal keburukan justru dilarang. Ya, jangan ta'awun, wa la ta'awanu. Ya, dalam hal berbuat dosa jangan. Ya, kalau dalam kebaikan dan dalam takwa bertolong menolonglah. Tapi dalam hal berbuat dosa dan permusuhan jangan tolong menolong. Lalu yang lain lagi tawasau, saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran. Karena apa? Prinsipnya dalam kenyataannya kita ini kan lemah, ya. Ya meskipun kita itu sudah ada usaha serius, tapi kadang-kadang nyatanya kita itu ya sok tergelincir, sok salah, sok keliru, ya. Makanya butuh nasihat, butuh wasiat dari teman kita. Ya, makanya teman yang terbaik itu justru teman yang berani memberikan nasihat ketika teman yang lainnya salah. Ya. Tidak kok kemudian lalu isinya hanya yes man,
lalu hanya memuji terus meskipun keliru, ya, enggak. Nah ini yang penting dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan persahabatan. Jadi perbuatan baik kepada sahabat yang memang itu diperintahkan oleh Allah, ya, itu diantara wujudnya dalam bentuk itu. Jadi saya lanjutkan ayat yang kemarin sudah kita baca, yang kemudian baru dibahas sampai di wabidil kurba. Ayat itu luar biasa sebenarnya, karena ayat itu merupakan ayat yang hanya berisi satu ayat, tapi isinya itu menyangkut hubungan vertikal dan hubungan horizontal sekaligus secara lengkap. Ya. Kemarin yang sudah kita bahas, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Hendaklah kamu sembah Allah, jangan kau sekutukan, lalu berbuat baiklah juga kepada kedua orang tuamu dan kepada kaum kerabatmu. Terusannya itu wal yatama. Ya. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Ya. Wal masakin, lalu kepada orang-orang miskin. Ya. Lalu kemudian wal jari dzil qurba, lalu kepada tetangga-tetangga dekat. Nah, tetangga dekat itu ya tetangga yang dekat. Misalnya kalau saya itu sekitar saya itu ada Pak Wit, ada Bu Giono, ada Bu Takwati, ada Pak Hamzah, ada tetangga dekat itu. Kalau memang dekat. Ya. Wal jaril qurba wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Ya. Jadi yang diperintahkan itu dibuat baiki itu tidak hanya tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga jauh itu ya bisa termasuk mantan tetangga kita, dulu kita sudah pernah di desa, sekarang sudah nggak lagi di desa. Ya. Kalau kita pulang itu ya itu masih tetangga kita juga. Maka ya harus berbuat baik juga dengan tetangga kanan kiri. Kalau misalnya kemarin kasih kalau mudik itu ya diperhatikan juga kalau bisa ini. Tidak hanya kaum kerabat. Yang kerabat jauh-jauh didatangi, tapi yang tetangga di sebelahnya rumah nggak didatangi. Nah, ini juga persoalan. Ya. Pak Edi itu agak jauh lah, apalagi Pak Effendi itu ya agak lebih jauh lagi karena sudah di pojok sana ya. Ya. Itu harus diperbuat baiki semua. Nah, lalu wassahibil jambi, ya. Teman sejawat, sahabat itu. Itu juga harus dibuat baiki juga. Wabnis sabil, anak-anak jalanan, ya, wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang hamba sahaya yang ada di dalam kekuasaan. Nah ini sekali lagi Lebaran itu ya merupakan ekspresi dari perintah ini sebenarnya. Makanya sehabis kita melaksanakan ibadah yang relatif banyak, relatif serius di bulan Ramadan itu, ya, itu kemudian kita ikuti dengan ibadah horizontal, ibadah sosial. Kita berkunjung kepada orang tua kita, kaum kerabat kita lalu juga berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada kaum miskin, ya. Berbagi kepada sahabat kita, silaturahim kepada sahabat kita, ya, kepada tetangga kita, ya, kepada orang yang ada di jalan, bahkan sampai dengan pembantu-pembantu kita itu, orang-orang yang bekerja dengan kita itu. Ya, makanya biasanya kita memberikan THR itu, termasuk di masjid ini pun juga berusaha untuk seperti itu. Ya, jadi kita memberikan berapa Pak Hamid? Biasanya sekali yang kita berikan setiap bulannya Pak ya. Ya itu dalam rangka untuk tadi berbuat baik dengan siapa saja tadi. Ya, termasuk yang pegawai negeri juga dapat THR. Itu memang dalam rangka untuk berbuat baik kepada semua orang. Ya. Nah kembali khusus kepada yang terkait dengan sahabat tadi itu, ya tadi berani memberikan nasihat ketika sahabat kita itu salah. Sebab kecenderungannya
ketika kita bersahabat itu nggak enak. Ya. Wah Raina, malah kok nak tersinggung jadi putus persahabatan nih. Ya. Seringkali muncul anggapan seperti itu, padahal justru itulah makna sahabat sejati. Kalau sahabatnya keliru, dinasehati. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau kita itu salah, lalu ada yang menasehati kita, itu mestinya kita itu harus bersyukur. Itu berarti menunjukkan sahabat kita itu care dengan kita, sahabat kita itu peduli dengan kita. Sahabat kita itu berarti masih mau menjaga diri kita. Ya, jadi fungsi menjaga itu penting. Jangan sampai kemudian lalu masuk ke dalam jurang, itu penting. Nah, fungsi nasihat itu seperti itu. Meluruskan yang bengkok, ya. Menahan supaya tidak sampai masuk kepada jurang neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Sahabat memiliki fungsi yang sangat penting. Ya. Makanya di antara kriteria orang yang al-aqil itu adalah orang yang mau memanfaatkan sahabatnya itu untuk mengoreksi dirinya. Sebab apa? Seringkali kita itu kan kalau mengoreksi diri kita sendiri kan sulit. Ya. Mengevaluasi diri kita sendiri kan sulit. Nah, di antara kiat di dalam rangka untuk menasehati diri kita itu, mintalah kepada sahabat. Ya. Makanya kriteria al-aqil itu yang ada 4 itu diantaranya adalah orang yang mau kemudian menyepi dengan saudaranya, dengan sahabatnya, lalu kemudian sahabatnya itu diminta untuk mengoreksi dirinya, ya, melakukan kritik terhadap dirinya. Jadi orang yang akil itu kan orang yang punya 4 waktu, ya. Sebagian waktunya untuk Tuhannya, sebagian waktunya untuk bermunajat terhadap dirinya, evaluasi terhadap dirinya. Nah, sebagian waktunya lagi tadi untuk berkumpul dengan para sahabatnya dan meminta sahabatnya itu untuk mengoreksi dirinya. Ya, penting. Nah, tentu saja juga di antara sahabat yang sering disebut-sebut sebagai sahabat sejati itu sahabat yang justru ketika mau menemani ketika dalam keadaan susah. Nah, seringkali orang itu kan sedang bersahabat, ya, berteman kalau lagi jaya. Wah, anak baru punya jabatan, ya, lalu kemudian hartanya banyak. Wah, orang pada nempel, ya. Jadi makanya ada istilah ada gula, ada semut itu, ya toh. Ya. Tapi kalau sudah tidak punya jabatan, ya, tidak punya harta, satu persatu mereteli temannya. Nah, mestinya sahabat yang baik tidak begitu. Justru ketika sahabat kita itu sedang dalam keadaan drop, nah disitulah mestinya kita harus menunjukkan diri sebagai sahabat yang baik tadi itu, yang memberikan support, ya, yang memberikan support. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pagi ini sahabat dulu, ya. Besok kita sambung dengan bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Nah, prinsipnya berbuat baik itu sebenarnya isinya 2. Isinya ya berbuat baik itu sendiri secara positif, tapi juga tidak hanya itu, juga meninggalkan hal yang negatif. Ya, jadi sebenarnya isinya 2 isinya. Ya, berbuat baik secara positif dan berbuat baik secara negatif. Yang positif itu melakukan sesuatu, yang negatif itu tidak melakukan sesuatu atau menjaga sesuatu. Sebab dengan sahabat, termasuk juga dengan tetangga itu begitu. Ya. Kalau berbuat baik, yang positif itu misalnya tadi menasehati, ya, lalu kemudian memberikan bantuan, memberikan hadiah. Nah, yang negatif itu maksudnya tidak menyakiti, tidak membuat tersinggung, tidak membuat marah, tidak tadi itu juga baik itu, baik secara negatif. Nah, itu mestinya harus dilakukan, baik terhadap
sahabat pun tetangga. Nah, sementara yang sudah kita bahas tetangga, besok kita lanjutkan bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga agar sekali lagi kita itu bisa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terbaik tadi. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana